فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Baik, sekarang kita masuk pada materi berikutnya, Thaminan al-munada. Mansubat yang ke-8 yaitu munada. Ta'rifuhu al-matlubu iqbaluhu biya au ihda akhawatiha. Pengertian munada yaitu yang dituntut untuk datangnya dengan menggunakan ya atau salah satu dari akhwatnya, salah satu dari teman-teman grupnya ya. Dengan kata lain, ikhwan, yang namanya munada yaitu sesuatu yang diminta datangnya dengan menggunakan ya atau huruf-huruf yang semisal dengannya. Dari huruf-huruf nida, huruf-huruf untuk memanggil. Nah, kalau huruf-huruf untuk memanggil ini yang disebut dengan hurufun nida, ada berapa? Perhatikan, ahrufun nida, huruf-huruf yang digunakan untuk memanggil dalam bahasa Arab. Ya, wahia ummul bab. Ya, yang ini adalah induk dalam bab ini dan paling banyak digunakan. Ya Muhammad, ya Abdullah, dan seterusnya. Al-hamzah yang kedua hamzah a, kemudian ay, kemudian ayya dan haya. Ada berapa berarti huruf munada di sini? Huruf nida di sini ada berapa, Abdullah? Ada dihitung. Ya, hamzah, ay, ayya dan haya, ada 5. Nah, kemudian kondisi munada. Munada ini yaitu yang dipanggil. Yang dipanggil intinya. Munada itu yang dipanggil. Dia dalam bahasa Arab, ikhwan. Nah, keadaannya ada 5 keadaan. Sesuatu yang dipanggil itu terbagi menjadi 5 keadaan. Perhatikan, ahwalul munada khamsah. Baik. Kondisi munada itu ada 5. Perhatikan. Yang pertama, al-mufradul alam. Al-mufrad al-alam. Nahu ya Muhammadu. Mufradul alam yaitu nama yang sifatnya mufrad. Yang dimaksud dengan mufrad di sini, ikhwan, yang bukan mudhaf dan bukan pula menyerupai mudhaf. Ini maksud mufrad. Berarti yang bukan mudhaf, bukan pula menyerupai mudhaf, yang berupa apa? Nama yang tidak mudhaf dan tidak menyerupai mudhaf. Contohnya Muhammad, Zaidun, Naam, Tariqun, Ubadah. Tayyib. Ini yang apa? Mufrad alam. Kalau yang mudhaf contohnya apa? Nama-nama yang mudhaf. Mujahid. Nama-nama yang mudhaf contohnya yang diidhafakan seperti Abdullah, Abdul Razak, Tayyib, Abdul Khaliq, Abdul Hafidh, dan seterusnya. Ini contoh nama-nama yang apa, Abdul Hafidh? Yang mudhaf, diidhafahkan. Ya, sekarang yang pertama ini mufrad alam, tidak diidhafahkan. Wa hadza yubna ala ma yurfa'u bih. Maka hukumnya munada ini dimabnikan atas apa-apa yang dia dirofakkan dengannya. Kalau dia rofaknya dengan dhammah maka mabni ala dhamm. Kalau rofaknya dengan wawu maka mabni alal waw, dan seterusnya. Perhatikan, kalau dia isim mufrad berarti apa? Mabni ala dhamm. Seperti ini, ya Muhammadu, ya harfu nida mabniun ala sukun, la mahallahu min al-i'rab. Muhammadu munada mabniun ala dhamm fi mahalli nasbin. Begini caranya.
Muhammadu munada mabniyun 'ala dhamm fi mahalli nasbin. Yang kedua, an-nakiratul maqsudah ay allati qusida biha muayyan. Nakirah maksudah yaitu isim nakirah tapi yang dimaksudkan orang tertentu. Nah, makanya dikatakan allati qusida biha muayyan, yaitu isim nakirah yang dimaksudkan dengannya orang tertentu. Contohnya ya rajulu, seorang memanggil ya. Kemudian dia sedang duduk di tepi jalan. Ada laki-laki lewat, kemudian panggil ya rajul. Ya rajul, uangnya jatuh misalnya. Ya rajul. Berarti lafadznya nakirah tapi orangnya tertentu enggak? Tertentu karena dia manggil orang itu. Gitu loh. Ini maksud nakirah maksudah. Maka i'rabnya bagaimana? I'rabnya seperti sebelumnya, ikhwan. Munada mabniun 'ala dhamm fi mahalli nasbin ya rajulu. Ya harfun nida, rajulu munada mabniun 'ala dhamm fi mahalli nasbin. Kemudian yang ketiga an-nakirah ghairul maksudah. Nakirah ya isim nakirah yang tidak dimaksudkan orang per orang, dalam artian pokoknya siapapun laki-laki. Kemudian yang diidhofahkan al-mudhaf, ini yang keempat. Yang kelima asyabih bil mudhaf, yang menyerupai mudhaf. Nah, ketiga jenis ini ikhwan, kata pengarang wa hadhihi thalathatu mansubah. Ketiga jenis ini kondisinya apa? Dinasabkan ketika kita mengi'rab. Contohnya ya rajulan. Ya rajulan khudh biyadi. Misalnya orang buta, ikhwan, orang buta dia mau nyebrang. Orang buta mau nyebrang, dia pokoknya teriak-teriak ya rajulan khudh biyadi. Apakah manggil laki-laki tertentu? Tidak, pokoknya laki-laki siapapun. Dia laki-laki, masuk cari yang mura'atan. Nah, dia minta digandeng sama laki-laki. Jadi laki-laki manapun. Ya rajulan khudh biyadi. Ini namanya nakirah ghairul maksudah. Isimnya nakirah dan tidak dimaksudkan orang tertentu, yang penting laki-laki. Kemudian al-mudhaf seperti ya akhana. Ya akhana, wahai saudara kami. Ya Abdullah, ya Aba Talib, misalnya. Adapun syabih bil mudhaf, contohnya ya tali'an al-jabala, wahai orang yang memanjat gunung, menaiki gunung. Cara mengi'rabnya bagaimana, ikhwan? Ya harfun nida rajulan munada mansub li'annahu nakirah ghairu maksudah. Mudah, ya kan? Rasulan munada mansub, kenapa? Karena dia nakirah ghairu maksudah. Sedangkan ya yang kedua ya akhana, ya harfun nida, akhana dipisah kita. Ya rab akha munada mansub wa alamatun nasbihil alif. Kenapa kok alamat nasabnya alif? Itsnan. Akhana li'annahu minal asma'il khamsah. Naam. Wa akha mudhaf wa ana dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Ini yang lengkapnya gini. Sedangkan yang ketiga ya tali'an al-jabala, perhatikan ya harfun nida tali'an munada mansub wa alamatun nasbihi al-fathah li'annahu syabihun bil mudhaf. Kemudian al-jabala ini sebenarnya belum sampai kalian pembahasan itu, yaitu apa? Maf'ulun bih dari apa? Dari isim fa'il. Karena apa? Dulu maf'ulun bih dari fi'il saja biasanya. Kalau untuk para pemula itu yang berupa fi'il langsung maf'ulun bih, fi'il muta'addi. Kalau ini tali'an al-jabala, tali'an di sini munada mansub wa alamatun nasbil fathah li'annahu syabih bil mudhaf. Makanya yang dicontohkan i'rabnya cuma sampai sini. Ya, setelahnya tidak ada kan? Nah, karena dia pengen pokoknya materi satu muka tok. Al-jabala sengaja dihilangkan karena belum sesuai untuk para pemula. Cuman kita lengkapkan, ikhwan. Tali'an isim fa'il yang beramal dengan amalan fi'il ini. Sehingga al-jabala maf'ulun bih, jadi tali'. Maf'ulun bih dari tali'.
Cuman di sini yang antum harus bisa jenis pertama dan kedua ini apa tadi? Untuk mufrad alam dan nakirah maksudah dia hukumnya apa? Apa hukumnya Zakaria? Untuk yang mufrad alam dan nakirah maksudah hukumnya mabni ala ma yurfa'u bih. Apa maksud mabni ala ma yurfa'u bih? Mabni atas apa yang dia dirofakkan dengannya. Kalau tanda rofaknya dengan dhammah maka kita katakan mabni ala dham. Kalau tanda rofaknya dengan wawu maka kita katakan mabni alal wawu. Apa yang tanda rofaknya dengan wawu Muhammad Aceh? Isim yang tanda rofaknya dengan wawu apa? Jamak mudzakkar salim dan apa satunya? Asmaul khamsah. Cuma asmaul khamsah enggak bisa ya kan, karena harus diidhofahkan. Enggak bisa ya abuka, enggak bisa ya kan? Karena dia masuk pada mudhaf nanti. Berarti kalau misalnya wahai para mujahidin ya al-mujahidun ya mujahidun apa? Tahim. Ini untuk apa? Untuk memudahkan saja, cuman penggunaannya nanti ada beda-beda. Yang jelas sekarang mudahnya kalian mufrad alam. Tayyib. Kemudian yang kedua nakirah maksudah. Kemudian ketiga, keempat, kelima yang harus dipahami di sini jenisnya dulu. 5 jenis ini antum hafal namanya. Kemudian hukum dasarnya nakirah ghairu maksudah, mudhaf dan syabih bil mudhaf hukumnya bagaimana? Abdul Razak. Nakirah ghairu maksudah, mudhaf dan syabih bil mudhaf hukumnya bagaimana? Hukumnya mansub. Mudah ini hukumnya mansub. Tayyib. Ya rajulan, ya akhana, ya tali'an al-jabala. Tayyib. Makanya antum tugasnya baca 6 tadribat i'rabiyah ini. Halaman 174 cara meng'irabnya telah dicontohkan, kemudian kerjakan halaman 175. Tayyib tamrinnya. Barakallahu fiikum, naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah.